Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri saliki wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para rawai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan rutin kita, yakni kitab Libabul Hadis. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan akhir daripada muqaddimah dan awal atau bab awal dari kitab Libabul Hadis. Sekali lagi saya ulangi lagi, Libabul Hadis ini mengkaji apa yang telah diucapkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga perilaku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesuatu yang ditetapkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui tentang makna secara singkat daripada hadis, yakni min aqwalin nabi wa af'alin nabi wa taqririn nabi. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa qala Al-Alim Al-Fadil Al-Wara Al-Kamil Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jabi rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya menjelaskan sesuatu harus diawali daripada bismillah, lanjut dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillah, kemudian sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk bagian yang telah disepakati oleh ulama. Apabila kita ingin berdoa mudah untuk mustajab, maka jangan sampai pernah meninggalkan tiga kalimat. Pertama bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga ulama mengatakan kalau kita punya hajat khusus, yang lebih diutamakan perbanyak sholawat kepada baginda ketika berdoa. Kemudian hajat khusus itu disampaikan secara singkat, ringkas, jelas dan padat. Yang paling banyak kalimat sholawat. Maka setiap kitab apapun, hampir seluruh kitab karangan ulama-ulama kita, ketika ulama-ulama kita itu menyusun kitab, maka tidak akan meninggalkan tiga kalimat. Awal bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa inni aradtu an ajma'a kitaban. Di sini dijelaskan bahwasanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, sesungguhnya saya ini hendak mengumpulkan satu kitab lil akhbari nabawiyah, yang di dalamnya kitab tersebut al-akhbar. Akhbar itu hadis, istilah kata dalam sebuah kitab. Ada yang mengatakan akhbar atau khabar. Kalau ada kiai atau ustaz ketika menjelaskan waja'a fil khabar, datang dalam sebuah khabar. Khabar ini yang dimaksud adalah hadis.
al-akhbari nabawiyah, hadis nabawi yang dasarnya asasnya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal atharil marwiyati, wal athar yakni jejak kehidupan, al marwiyati yang terus menerus tidak putus, dalam tanda kutip ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu suri tauladan yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Berapa tahun? 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan sekarang kita 1444 atau itu hijriahnya, masehnya 2023, kita mengkaji tentang sifat-sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya athar, jejak kehidupan Nabi. Bi isnadi sahihin wathiqin, mengkaji hadis dengan sanad yang benar dan terpercaya. Sekali lagi, apabila ada sesuatu yang datang pada diri kita, kita pastikan keabsahannya, kita pastikan kesohihannya. Karena zaman sekarang ini zaman fitnah. Apa? Zaman apa? Fitnah. Kalau bahasa sekarang hoax atau hoax ya. Jadi kabar, informasi yang belum valid langsung disebarkan. Gara-gara bukan lisan. Sekali lagi, gara-gara bukan lisan zaman sekarang. Gara-gara jari jemari kita. Karena informasi sekarang lewat media sosial. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya orang yang memberikan informasi ini diam. Akan tetapi siapa yang memberikan informasi? Wa tukallimuna aydihim, tangannya yang berbicara. Nah, ini kalau kita memberikan suatu informasi akan tetapi tidak berdasarkan sahihin wa thiqin, hati-hati. Karena apa? Akan menanggung setiap resiko apa yang kita sampaikan. Kita jaga betul. Jangan sampai kita ini termasuk bagian naudzubillah min dzalik. Kita ini termasuk bagian daripada orang yang disifatkan oleh Allah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Orang yang sama Allah disifatkan yang setiap keluar daripada lisannya ini apa sih? Kaburat itu bukan sekedar bohong, gumedhe, apa? Sombong. Bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa, meliti. Meliti ya. Bahasa Surabaya meliti. Jadi yang keluar dari lisannya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Akan tetapi nilainya yaquluna illa kadiba. Setiap yang keluar dari lisannya ini hoax tanpa bi isnadin sahihin wa thiqin. Ini bahaya. Jadi semoga kita termasuk bagian daripada orang yang menjaga lisan kita. Amin Allahumma. Saya sampaikan sekali lagi, Sayyidah Maryam diselamatkan fitnahnya oleh Allah dengan puasa omong. Ya, puasa apa? Omong. Tidak berbicara apabila tidak ada muatan yang bermanfaat. Muatan yang bermanfaat. Jadi Sayyidah Maryam ini diselamatkan oleh Allah karena bisa menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung daripada manusia tersebut bisa menjaga lisan. Kadang terlalu akrab kita itu saking enjoynya, omongan ceplas-ceplos. Lah orang yang menerima ini kadang lapang dada, tapi dalam satu waktu karena ada terhimpit permasalahan ke bawah, jadi tersinggung. Maka sekali lagi Al-Quran menyarankan atau membimbing kita wahudu ila tayyibi minal qawli
wa hudu ila siratil hamid. Kalau kita memberikan informasi mengarahkan seseorang untuk menuju jalan kebaikan, maka wa hudu ila tayyibin minal qaul, maka arahkan dengan ucapan yang baik walaupun akrab. Kemudian apa? Fahadatul asanida. Akan tetapi Imam Jalaluddin Asyuyuti ini tidak menyebutkan secara detail syarat-syaratnya. Akan tetapi hadis yang beliau kutip dalam kitab Lughahul Hadis ini semuanya adalah marwiyah, berurutan, riwayatnya jelas sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gampang kalau kita ingin melihat hadis ini sahih atau dhaif atau sampai derajatnya batil, kita lihat siapa yang merawikan, siapa yang meriwayatkan. Atau kalau kita terlepas dari berkaca hadis, informasi ini valid apa enggak, siapa yang menginformasikan. Kalau semua yang menginformasikan ini setiap informasi yang ia sampaikan ini tak pernah belajar, kira-kira ini termasuk bagian orang yang wathik, orang yang dipercaya atau terpercaya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak jelas, sehingga apa akibatnya nanti kita bisa tanggung sendiri. Apa pentingnya sanad? Sekali lagi, apa pentingnya sanad? Sanad itu tali sinambung, baik itu ranahnya ilmu, khususnya ilmu. Yang kita kaji ada ilmu hadis. Kita ngaji ilmu hadis ini pada siapa? Lantas gurunya siapa? Ini namanya sanad. Terus musalsal, nyambung terus namanya. Kemudian apa? Lah orang yang mengatakan udah kita penting ngaji hadis, gak penting siapa ustadznya, kita ini satu golongan setiap hari punya kumpulan, kita udah ngaji sendiri-sendiri, sedangkan kita yang kumpul ini tidak punya sanad. Nah, ini yang paling bahaya, sehingga mengatakan sudah atik sanad-sanad, yang penting kita mengkaji. Nah, ini yang paling bahaya. Ada satu maqalah, man laisa lahu syaikhun, siapa yang tidak punya guru, fa syaikhuhu syaitanun, maka gurunya adalah syaitan. Kalau orang-orang Jawa itu ada yang mengatakan orang itu pintar tapi keblinger. Pintar tapi kenapa kok bisa dikatakan keblinger? Mengamalkan suatu amalan tanpa didasari dengan perintah guru atau tidak ada yang membimbing, sehingga terjadi keblinger. Na'udzubillah min. Maka Imam Nawawi mengatakan as-sanadu silahul mu'min. Sanad atau silsilah atau rantai yang terus nyambung dari si fulan ke fulan ke fulan ke fulan sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau mengatakan silahul mu'min, senjatanya atau pedangnya orang yang beriman. Makanya santri itu paling enak. Dengan kalau mendengarkan ceramah ada kiai yang basicnya emang dulu nyantri, kemudian ustadz yang basicnya dulu nyantri, ya pasti tidak akan lepas. Beliau itu pasti hampir sering mengatakan kalau kiai saya itu dulu gini, kalau kata kiai saya itu seperti ini, guru saya itu mengatakan seperti ini. Nah ini dengan cara mengatakan apa yang sudah disampaikan oleh gurunya dan membawa nama gurunya. Kalau bahasa santri ini, aku keliru berarti guruku ya keliru. Bahasa santrinya seperti itu. Tapi insya Allah tidak keliru kan seperti itu. Wa akhiratuhu, dengan membawa nama gurunya, menceritakan apa yang menjadi ilmu, apa yang
sanad. Maka Imam Nawawi mengatakan atau Syekh Nawawi Imam Nawawi mengatakan as-sanadu silahul mu'min, sebagai pedangnya orang yang beriman. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun, kalau dia tidak punya pedang, ini dicontohkan kias ya, bukan diperintahkan untuk perang. Kalau seseorang mukmin ini tidak punya pedang, fa bima yuqatil. Nah, ketika perang nggak punya pedang, terus bagaimana cara memerangi? Jadi sanad, mengkaji sebuah ilmu kepada orang yang bersanad ilmunya, ini termasuk bagian dari senjata kita. Dengan perkembangan zaman banyak, ada yang ngajinya kita datang dalam satu majelis, ada yang karena tidak koper buka YouTube, karena tidak koper apa? Buka YouTube, akhirnya ngajinya lewat YouTube. Selama kita mendapatkan kemanfaatan dari apa yang disampaikan, walaupun itu secara tidak langsung, maka kita mendapatkan ilmu. Setidaknya apa yang kita sampaikan kepada orang lain yang muatannya adalah ilmu, sanadnya atau keterangannya jelas. Yang paling bahaya, Roramu, Bapak Ibu, paling bahaya ini yang harus kita jaga betul. Hati-hati betul. Apa? Lek jariku. Nah ini lek lek jariku. Menurut kula ngeten. Menurut kula ini kadang disisipi dengan hawa nafsu. Inna nafsa la amnaratun bisu. Hakikatnya nafsu akan mengarahkan pada seseorang ini ke arah yang keburukan, ke arah yang buruk. Karena setiap diri kita punya nafsu, kullu nafsin dha'iqatul, punya keinginan, punya ego. Maka ketika ada sesuatu permasalahan yang harus dipecahkan dengan bermusyawarah, wa syawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita bermusyawarah dan kita memutuskan suatu perkara, maka fatawakal. Sedikit disepakati sudah. Silakan. Akan tapi ini harus dijaga betul. Jangan sedikit-sedikit mengatakan lek menurut dulu, lek cari. Terkadang omongan seperti ini walaupun betul ada sisipan hawa nafsu memaksakan. Walaupun boleh, akan tetapi ranahnya harus musyawarah. Walaupun menurut saya seperti ini, akan tetapi dalam musyawarah tidak sepakati, berarti harus diambil kesimpulan mana yang lebih bermaslahat, mana yang lebih menguntungkan untuk umat. Seperti itu. Nah, ini kita mengkaji hadis seperti ini. Wa ja'altuhu arba'ina baban fi kulli babin asyratu ahadits. Aku menjadikan satu kitab ini muatannya ada 40 hadis atau 40 bab. Satu kitab yang Lubabul Hadis ini ada 40 bab. Fi kulli babin asyratu ahadits. Setiap satu bab ada 10 hadis. Berarti dalam kitab ini berapa hadis? 4. Berapa? 400. Ya, 400. Ada 40 bab, setiap babnya 10. Berarti ada 400. Nah, ini kalau bukan baginda Muhammad SAW atau ulama-ulama kita yang notabene aslafun sholeh, nggak bisa. Jenengan saja ini bisa ditarik. Saya termasuk juga. Ketika ada yang menceritakan tentang keistimewaan kita, ada orang ini cerita, si fulan cerita itu, masya Allah, fulan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Insya Allah besok ketika menemukan sesuatu yang nggak cocok di hatinya, dibalik ceritanya baik, kemudian diwali, ternyata mudah ini tak pikir nimbang dewi, ternyata yang jalur hukum. Padahal kemarin itu memuji, terus kemudian diperlihatkan sama Allah, akhirnya tak, ternyata politik lah. Mujian seperti itu dirubah, awalnya muji dari menghina. Tapi baginda Muhammad SAW tidak ada. Makanya
sirrul asrar, rahasia di balik kerahasiaan, Allah memberikan nama Muhammad lewat kakeknya. Wasammaina Muhammad. Tidak, itu kakeknya memberikan nama Muhammad. Maknanya orang terpuji. Lah ketika Rasulullah ini diangkat menjadi nabi, orang Arab itu kan yang kita pahami kan setiap nama adalah doa. Saya namanya panggilannya Syarif, maknanya mulia, atau Ahmad, orang yang terpuji. Hidayatullah, orang yang mendapatkan hidayah Allah. Setiap nama adalah doa. Maka orang Arab itu bingung ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, menjadi rasul, bencinya bukan main. Karena apa? Seolah-olah membawa syariat baru. Padahal syariat sebelumnya yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah syariat yang dolalan ba'idah, sesat yang sangat amat terlampau jauh kesesatannya. Sehingga ketika Nabi Muhammad membawa syariat Islam, dikatakan Muhammad ini merusak tatanan mbah-mbah kita. Dulu orang tua kita itu membahas seperti ini, doanya seperti ini. Saking bencinya beliau mau menghina Nabi Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal, ketika disuruh mensifati Nabi Muhammad pasti ngomong baik, akan tetapi tidak suka dengan baginda Muhammad. Cuma bingung mau membenci, mau menghina, itu namanya Muhammad. Ibarat gini, ketika ditanya ya Abu Lahab atau ya Abu Jahal, siflana Muhammad, dia itu benci sampai mengatakan Nabi Muhammad yang awalnya sifatnya itu punya sifat amanah, dia berubah menjadi kadzab, pembohong. Akan tetapi ketika mengatakan kadzab, tidak berani mendahulukan dengan kalimat Muhammad. Kalau dimaknaikan ini, wahai orang yang terpuji yang pembohong. Masa ada orang seperti itu? Wahai orang yang terpuji dan pembohong. Bila kok memuji dan kan tidak sesuai. Makanya ketika menghina Nabi Muhammad, tak pernah menyebut sedikit pun nama Muhammad, dan tidak pernah sedikit pun melihat wajah Nabi Muhammad. Kalau menghina, ya kadzab, ya sahir, wahai pembohong, wahai penyihir. Tidak pernah lihat wajah Nabi Muhammad. Kenapa nggak pernah lihat? Katanya Abu Lahab, Abu Jahal. Ini Abu Jahal seperti ini. Kalau saya ketika menghina Muhammad, kemudian melihat wajah Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, maka apa yang terjadi? Yang lisanku yang aku harapkan ini keluar cacian maki, yang terjadi adalah memuji. Nah, ini termasuk kebesaran daripada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sedikit dari kita orang menceritakan kita mungkin satu kalimat, dua kalimat seperti itu. Mungkin yang tercatat tidak bisa lebih kecuali kita punya derajat di sisi Allah. Mungkin semoga kita termasuk bagian orang yang selalu diceritakan kebaikan-kebaikan kita, sehingga kebaikan kita ini ditiru oleh orang yang menceritakan dan orang yang mendengar. Amin Allahumma. Nah, kalau ulama bagi kamu sudah tidak ada batasannya. Sampai ada seorang ulama bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Musin Al-Habashi, punya sholawat, nama sholawatnya, punya kitab namanya Sholawat Al-Habsi, namanya Simtud Duror. Sampai sekarang sudah 100 tahun lebih itu sholawat masih dibaca dalam satu majelis. Ada yang baca burda, ada yang baca tiba, ada yang baca Simtud Duror atau Maulid Habsi, memuji baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah ketika kita buka kitabnya ini sempurna sekali. Bahkan dalam satu riwayat, tidak da'ahu miskinan ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau Nabi Muhammad ini dipanggil orang miskin, bukan orang kaya, ajabahu ijabatan mu'ajjalah, langsung segera, tidak ditunda. Kalau kita kan langsung menjawab sampai yang ini yang harus dibutuhkan karena status sosial. Nabi Muhammad tidak.
Seolah-olah menceritakan seperti itu sudah paling puncaknya manusia semua, padahal tidak ada apa. Sampai-sampai banyak yang menyanjung Habib Ali Al-Habsyi karena memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan ma madahtu Muhammadan bi qasidati. Saya ini tidak memuji Nabi Muhammad sebab karena qasidahku, akan tapi mudihat qasidati bi Muhammad. Akan tetapi qasidah syair yang saya susun ini dimuliakan oleh Allah, dipuji oleh Allah sebab karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa samaituhu lubabal hadits. Aku memberikan nama kitab ini yakni Lubabul Hadits. Lubab artinya intisari. Lubab artinya intisari. Kebalikan daripada lubab yakni al-qashr. Wal lubabu khilaf al-qashr, yaitu kulit. Jadi intisarinya kalau kita lihat buah itu dalamnya, dagingnya, ini namanya lubab. Kalau kulitnya namanya qashr. Bahasa Arab itu qashr, kulitnya. Nah ini dalamnya. Makanya walaupun tidak disebutkan sanadnya secara terperinci an seperti ini, dari siapa ke siapa, maka inti yang disampaikan dalam kitab Lubabul Hadits adalah intisari dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'inullah billah al-azim ala qaumil kafirin. Dan aku berlindung kepada Allah yang mempunyai zat yang maha agung atas orang-orang kafir atau orang-orang yang membenci agama Islam. Kita lanjut bab pertama. Al-babul awal, adapun bab yang pertama. Jadi kita Lubabul Hadits ada 40 bab. Setiap bab ada 10 hadis. Kita kaji semaksimal mungkin. Al-babul awal, adapun bab yang pertama dari pembahasan hadis ini, fi fadilatil ilmi wal ulama, tentang keutamaan dan keistimewaan ilmu dan pengemban ilmu. Jadi ada ilmu, ada pengemban ilmu, ada ilmu, ada ulama. Panjenengan kalau ingin tahu orang ini ulama apa enggak, gampang. Kalau dia mengamalkan ilmunya baik untuk diri sendiri, khususnya umumnya untuk orang lain, maka dia dikatakan ulama. Manhum ulama atau manin ulama, siapa ulama itu? Hum ya'maluna bi'ilm, ya'maluna al-a'mala bi'ilmihim atau bi'ulumihim. Mereka adalah suatu kaum yang ketika melaksanakan suatu amalan dasarnya adalah ilmunya. Jadi bukan sekedar buat-buat. Nah, ini namanya ulama. Ada orang alim. Lah orang alim belum tentu ulama. Atau apa alim itu? Alim itu dari dasar ilmu. Ilmu itu alim isim fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Berarti orang yang paham ilmu atau orang yang mempunyai ilmu. Ada orang alim, tapi orang alim ini belum tentu ulama. Dia tahu ilmunya, akan tetapi dia belum mengamalkan, khususnya untuk orang lain. Maka dia sekedar alim saja. Dia tahu hukumnya, dia tahu hukum Islam, dia tahu hukum syariatnya, ya. Dia tahu batasan-batasan ketentuan daripada Allah. Tilka hududullah, itu batasan-batasan dari Allah. Akan tetapi dia tidak mengamalkan untuk orang lain atau menghimpun, mengarahkan untuk orang lain. Dia sekedar alim tapi bukan ulama. Kalau ulama tentunya alim dan mengamalkan ilmu. Nah, ini namanya ulama.
Di sini kita bahas fi fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan daripada ilmu dan ulama. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bahwasanya pentingnya sebuah ilmu. Jadi sekali lagi, bagaimana kita mengkaji ilmu, kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, maka tuntunan daripada ilmu atau tuntutan daripada ilmu adalah mengamalkan. Sehingga kita ketika mengamalkan ilmu, suatu saat kita akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi ulama. Baik ulama untuk keluarganya, ulama untuk masyarakatnya. Mereka yang mengemban ilmu dan mengamalkan ilmu dikatakan ulama. Dakwah paling ringan untuk pribadi dulu. Kemudian apa? Keluarga. Nah, ini ranah yang paling ringan sebelum ke tingkat RT, RW, ya. Kemudian apa? Lurah, camat, sampai wali kota. Sebelum ke situ, maka keluarga dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, katanya Allah, dan keluargamu dari siksaan kobaran api neraka, yang mana waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar daripada neraka adalah bebatuan dan manusia. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini pentingnya ilmu. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia harus mempelajari ilmu-ilmu agama. Orang berilmu itu bukan sembarangan. Insyaallah kita semua ini orang yang berilmu. Ayat Al-Quran itu mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan, ketika Allah membahasakan orang yang berilmu, itu sepurutannya itu setelah Allah mensifati keagungannya, syahidallahu la ilaha illa huwa Allah. Kemudian wal malaikat. Setelah itu baru malaikat. Kemudian wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan orang-orang yang membawa ilmu atau mengemban ilmu qa'iman bil qisti, ketika menghukumi sesuatu dengan hukuman yang sangat adil atau berimbang. Dalam tanda kutip, dia mengamalkan ilmunya. Sudah paling gampang sudah. Allah dengan sifat kebesarannya, kemudian urutan kedua yaitu malaikat, kemudian urutan ketiga orang yang berilmu. Satu derajat. Dalam tanda kutip, satu derajat ini urutannya. Bukan orang ilmu itu derajatnya seperti itu, bukan. Urutannya setelah Allah mensifati pribadinya, zatnya yang sangat agung, kemudian Allah menyebutkan malaikat, setelah malaikat Allah menyebutkan siapa? Orang yang berilmu. Nah, ini bukan sembarangan orang yang berilmu. Maka semoga kita termasuk bagian daripada orang yang berilmu, sehingga apa? Kita disaksikan oleh Allah dan malaikat. Nah, apa yang pentingnya ilmu? Apabila orang mengamalkan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man amila ala ghairi ilmin, siapa yang mengamalkan sesuatu atau suatu amalan, baik itu nilainya kebaikan, dalam masyarakat, amalan ini apik, tapi ala ghairi ilmin, akan tetapi yang mengamalkan tidak punya dasar ilmu. Sholat saya ngomong, salat
paling baik ibadah sholat. Di situ ada salat, ada apa lagi? Ada puasa juga dalam sholat. Kok bisa ada puasa ya? Tidak mengucapkan atau mengeluarkan sesuatu yang bukan ranahnya, ini puasa. Dan tidak boleh makan. Berarti ngomong sholat itu ya Allah puasa. Ada orang sholat makan coklat, mana? Enak coklat, tidak ada. Makanya dalam sholat juga ada puasa. Ketika dia makan berarti sholat bagus ya. Akan tetapi kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kebagusan itu berubah. Mana amila ala ghairi ilmi kana ma yufsiduhu aktsara mimman yuslihu. Katanya Umar bin Abdul Aziz. Ada seseorang yang mengamalkan suatu amalan tanpa didasari ilmu, maka yang banyak datang kepada dirinya bukan kebaikan. Karena ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihu. Yang banyak datang pada dirinya bukan kebaikan, akan tetapi keburukan atau kerusakan. Contoh sholat baik, akan tetapi kita tidak tahu waktunya sholat. Sholat subuh 2 rakaat. Gus atau Ustaz, saya bikin 4 rakaat. Sholatnya baik, akan tetapi tata caranya tidak tahu, sehingga tidak dasarkan ilmu. Kemudian sholat zuhur, waktunya sholat zuhur dilaksanakan ketika asar atau maghrib. Sama-sama sholat, akan tetapi melakukannya tanpa didasari dengan, maka karena yusibu akal mimma yuslih, maka kerusakan yang datang lebih banyak daripada kemaslahatan. Nah, ini katanya siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi." Tadi saya jelaskan syahidullah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Yang pertama, Allah mengawali dengan sifat kebesarannya. Kemudian watanna bil malaikah. Kemudian nomor kedua Allah sebutkan malaikat. Watallata bi ahli ilmi, yang ketiga Allah menyebutkan ahli ilmu. Wa nahika bihada syarafan wa fadlan. Nah, cukup bagimu. Jadi kalau di sini ada kalimat nahika bi. Di bahasa Arab itu ada beberapa makna ya. Karena bahasa Arab itu dasarnya al-arabiyyatu wasi'atun. Bahasa Arab itu maknanya sangat luas. Jadi di sini dijelaskan wa nahika bi. Setelah kalimat nahika ada bi. Karena ini babnya ilmu, saya sampaikan supaya jangan ini bedanya seperti ini, ini dasarnya seperti ini. Wa nahika bi, ada yang kalimat yang tertulis ini wa nahika, setelah wa nahika ada bi, bihada. Kemudian ada wa nahika min. Contoh min hada, atau setelah sebelum hada ada bi, sebelum hada ada min. Nah, ini maknanya beda. Kalau wa nahika bihada syarafan wa fadlan, maka maknanya betapa cukup dengan ilmu orang akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Cukup, betapa cukup. Jadi tidak perlu dengan hal-hal yang lain. Tahu ya? Tidak perlu dengan hal-hal yang lain. Orang yang berilmu sudah cukup bagi dirinya untuk mendatangkan kemuliaan dan keutamaan. Contoh, kita kerja di suatu perusahaan, kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmunya, kita akan diangkat dan diorangkan dan digunakan ilmu kita.
dan otomatis kita tidak berada di bawah levelnya, pasti ada di atas karena kita punya ilmu. Nah ini namanya nahika bihada syarafat wa fadlan. Cukup bagimu dengan ilmu akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Sedangkan nahika min artinya yakni belum lagi. Maka ini kurang pas karena di sini kalimatnya nahika sama halnya roghiba an sama roghiba fi. Jadi perlu diperhatikan betul. Jangan pernah dengar nggak ada hadis tentang pernikahan an-nikahu sunnati. Faman roghiba an sunnati falaisa minni.